Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel Fadoli. Iya, jangan lupa subscribe dan nyalakan tanda lonceng untuk mendapatkan informasi terbaru dari channel ini. Sorry, it's DJ. Dari pembacaan ayat suci Al-Quran yang datang oleh Umniyah Hayati Isagin atas nama Rumput Gula Pensar mengucapkan terima kasih. Dan semoga kita yang mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran senantiasa mendapatkan rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang membacakannya diberikan pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Baiklah Bapak-bapak dan Ibu-ibu beserta hadirin yang sama berbahagia, mari kita bersama-sama mendengarkan tausiah sekaligus doa yang akan disampaikan oleh Ibu Al-Ustazah Hajjah Siti Ramla SHG Kehagen. Kepada Ibu disilakan dilakukan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi kalau masih madu dulu, karena mungkin tadi yang ada belum yang sempat jawab salam. Mudah-mudahan salam yang kedua ini bisa disempatkan untuk menjawab salam, karena menjawab salam hukumnya wajib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga
tadi yang jawab salam, insya Allah ditambah rizkinya, amin. Amin. Tambah pahalanya, amin. Amin. Tambah keberkahannya, amin. Amin. Keluarganya tambah harmonis, amin. Amin. Yang belum dapat jodoh, cepat dapat jodoh, amin. Amin. Yang mau dapat jodoh lagi, semoga dapat jodoh lagi, amin. Amin. Maksud saya yang janda atau duda. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basta minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, amma ba'd. Ibu, bapak, hadirin hadirat, sidang jamaah yang sempat hadir pada pagi hari ini di tempat ini, di kediaman Bapak Haji Muhammad Najib Kuba dan Ibu Hajah Sumarni SPD MM, untuk memenuhi undangan yaitu mengantarkan Ananda Zulkarnain Najib SE untuk bertemu dengan pujaan hatinya, bertemu dengan belahan hatinya yaitu Ananda Nur Syamsi Kusumawati Aziz. Mudah-mudahan kehadiran ibu dan bapak, insya Allah setiap langkah-langkah kakinya dicatat oleh Allah sebagai nilai ibadah. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Ananda Zulkarnain Najib sudah menikah? Sudah menikah? Berapa hari yang lalu? 4 hari yang lalu. Ananda Zulkarnain Najib sudah siap menjadi seorang suami? Hah? Siap banget atau siap aja? Hah? Siap banget. Mohon maaf, ini menikah dengan Ananda Nur Syamsi, menikahnya pilot atau supir? Pilot pilihan orang tua atau supir suka pribadi? Pilot atau supir? Hah? Yang saya tanya pengantinnya. Pilot atau supir? Dua-duanya. Pilihan orang tua juga suka dengan pilihan orang tuanya. Alhamdulillah. Jadi sudah cinta sama istrinya? Hah? Cinta? Berapa persen cintanya? Hah? 99. Padahal baru 4 hari menikah. Masya Allah ya Rahman ya Karim. Mudah-mudahan itulah kebenarannya, cintanya sudah 99%, karena itu adalah modal dalam mengarungi kehidupan rumah tangga. Ananda Zulkarnain Najib, Ananda sudah dipercaya oleh Allah, dipersiapkan oleh Allah, seorang wanita, seorang perempuan yang sekarang sudah sah menjadi istri Ananda, yaitu Ananda Nur Syamsi Kusumawati, yang mana ini adalah pilihan Allah. Karena sebesar apapun keinginan Ananda Zulkarnain ingin menikahi seorang wanita, ingin menjadi seorang suami dari seorang wanita pilihannya, tapi kalau Allah tidak berkehendak, maka ada saja jalan untuk merintangi atau menghalangi keinginan Ananda. Tapi keinginan Ananda bersamaan dengan keinginan orang tua, karena pilot juga ya Mama ya. Pilot, mudah-mudahan pilihan Mama ini pun adalah pilihan Allah, dan mudah-mudahan jodohnya sampai nanti ajal memisahkan. Amin. Amin. Karena sebesar apapun Ananda Zulkarnain tidak juga mohon maaf menginginkan sesuatu, tapi kalau Allah menginginkan, itulah yang terjadi. Ibu, mohon maaf, ada yang di sini menikahnya pilot? Ibu di sini ada yang menikahnya pilot? Pilihan orang tua ada? Dia dijodohin? Ada. Mungkin rata-rata orang tua dulu mohon maaf menikahnya karena pilot, pilihan orang tua atau dijodohin. Masya Allah, entah itu pilot, entah itu supir, kalau sudah berbicara jodoh dan sudah ditakdirkan oleh Allah menjadi jodoh kita, ada saja jalan
untuk mempertemukan jodoh kita. Contoh, mohon maaf, saya orang Bogor, suami saya orang Pindrang. Dulu ketika masih muda, walaupun sekarang masih muda juga sih. Masya Allah, ketika saya masih muda atau masih cewek, tidak ada kepikiran untuk dapat jodoh orang Sulawesi. Bahkan Masya Allah, saya tidak pernah bergaul dengan orang Sulawesi ketika cewek, ketika masih gadis, ketika masih masih muda. Tapi kenapa Allah menakdirkan saya untuk mendapatkan jodoh orang Pindrang? Setelah disettinglah oleh Allah satu peristiwa yang mempertemukan saya dengan suami saya sekarang, yaitu apa? Dengan adanya demonstrasi turunkan Soeharto tahun 98. Makanya demonstrasi Soeharto itu adalah satu sejarah untuk saya. Selain adalah, mohon maaf, demonstrasi dalam sejarah demokrasi Indonesia, tetapi sejarah saya ketemu dengan jodoh suami saya ini. Masya Allah, padahal orang tua saya dulu pun sampai bilang sama ibu sama saya, Neng, kalau Umi boleh meminta, jangan sampai punya jodoh, punya suami, punya menantu orang Sulawesi. Kenapa? Mohon maaf, karena saya tinggal di daerah Kalibaru, di daerah Celincing, dekat Tanjung Priuk. Banyak orang Sulawesi di situ yang notabene kasar-kasar. Mohon maaf. Jadi kalau berantem, mereka bawa-bawa parang. Ya pokoknya lah orang Sulawesi. Jadi mohon maaf, ibu saya ada trauma sedikit. Ya Allah, jangan sampai punya menantu orang Sulawesi. Tapi ketika ada, mohon maaf, suami saya melamar saya dan menerima, saya ledekin, Umi katanya nggak mau punya menantu orang Sulawesi. Apa jawabannya? Ini kan Sulawesinya lain, orang Pindrang bayi-bayi katanya. Masya Allah. Dan inilah yang namanya jodoh. Kita tidak tahu jodoh seperti kematian. Kita dengan siapa kita berjodoh, dengan orang apa kita berjodoh, dan kapan kita berjodoh, itu adalah rahasia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga Ananda Zulkarnain, jodohnya melalui perantara pilihan orang tua, tapi ternyata Ananda cinta, bahkan cintanya 99%. Masya Allah ya Rahman ya Karim, ini adalah sudah dijalankan oleh Allah. Tinggal sekarang Ananda menjalankan tugasnya sebagai seorang suami. Yang pertama, berdasarkan Al-Quran, suami adalah pemimpin di dalam kehidupan rumah tangga. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Seorang suami adalah pemimpin terhadap istri dan anak-anaknya dalam kehidupan rumah tangga. Artinya pemimpin, seorang pemimpin harus yang pertama menjadi orang terdepan dalam keluarganya. Artinya orang terdepan yang pertama, seorang pemimpin harus menjadi contoh untuk yang dipimpin. Makanya Ananda Zulkarnain, kalau ingin punya istri solehah, punya anak yang soleh dan solehah, insya Allah, jadikan terlebih dahulu Ananda menjadi suami yang soleh. Kenapa? Karena Ananda adalah pemimpin. Karena pemimpin menjadi uswah, menjadi contoh, menjadi teladan. Kalau pemimpinnya baik, insya Allah yang dipimpin akan ikut baik. Kalau pemimpinnya adalah yang soleh, maka yang dipimpin insya Allah akan menjadi soleh dan solehah. Maka jadilah teladan untuk istrinya kelak. Yang kedua, Ananda Zulkarnain harus sabar ketika menghadapi nanti istri, khususnya sekarang ini istrinya terlebih dahulu, ketika ada sesuatu yang kurang berkenan dari diri Ananda. Apalagi ini, mohon maaf, mungkin pilihan orang tua belum lama mengenal, ya, belum lama mengenal dengan istrinya, maka nanti kalau ada yang kurang berkenan, sabar. Sebagaimana yang telah digariskan oleh Allah, Bismillahirrahmanirrahim, fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu shay'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Kalau Ananda melihat sesuatu yang kurang berkenan dari istri Ananda, mohon maaf, katanya perempuan itu cerewet, ya? Betul? Ya. Hah? Betul, Bu? Ya. Biasa yang suka marah-marah siapa? Ibu atau suami? Ibu. Ibu. Yang suka madareke siapa? Ibu. Yang suka manoko-noko siapa? Ibu. Yang suka manana-nana? Ibu. Ibu. Masya Allah ya Rahman ya Karim.
mungkin nanti pun akan menghadapi seperti itu. Maka apa kata Allah? Sabar Ananda. Bisa jadi dari ketidaksukaan atau ketidaknyamanan atau ketidakenakan dari istri tercinta, wayat Allah fi khairan katsiran, Allah menjadikan itu nilai-nilai kebaikan untuk Ananda Zulkarnain. Kalau Ananda berani menikahi Ananda Nur Syamsi, maka harus berani menikahi segala kekurangan dan kelemahannya. Nobody perfect. Manusia tidak ada yang sempurna. Karena istri Ananda bukanlah bidadari yang begitu sempurna. Istri Ananda adalah wanita biasa seperti kita, pasti ada salah dan ada hilaf. Makanya Bapak, mana ada bapak-bapak kan? Bapak, ketika menghadapi ibu yang sedang marah-marah, yang sedang konser di pagi hari, maka anggaplah angin lalu. Karena itu bisa jadi luapan dari, mohon maaf, kecapean seorang istri. Karena seorang istri tahu sendiri, dari bangun tidur sampai tidur lagi, mohon maaf, berkutat dengan itu saja. Sumur, dapur, kasur. Sumur, dapur, kasur. Masya Allah, dari dia manasu masesa, sehabis masesa, Bisa pane. Apalagi masatrika, mengepel dan sebagainya. Masya Allah, itu adalah satu rutinitas yang dilakukan oleh seorang istri, mungkin karena keletihannya, mungkin karena kecapeannya. Masya Allah, sehingga apa? Keluarlah kata-kata tadi, mengeluh dan sebagainya. Maka seorang suami harus menyadari dan harus, mohon maaf, adanya pengertian, adanya, mohon maaf, rasa pengertian dari seorang suami, sehingga apa? Tidak terjadi gesekan-gesekan di dalam kehidupan rumah tangga. Dan ini menjadi renungan, menjadi bahan pertimbangan untuk Ananda Zulkarnain sebagai seorang suami. Dan yang ketiga, Rasulullah berpesan kepada seorang suami, Ananda Zulkarnain bukanlah seorang laki-laki yang mulia, melainkan laki-laki yang memuliakan seorang istrinya. Dan bukanlah seorang suami yang hina, melainkan seorang suami yang menghinakan istrinya. Muliakanlah istri Ananda, karena Ananda ingat, mohon maaf, Ananda perlu menjadi renungan juga. Setiap tetesan air mata yang keluar dari seorang istri, Pak, dengerin. Setiap tetesan air mata yang keluar dari seorang istri, maka 70.000 malaikat akan melaknat suami itu. Maka jangan sampai bikin menangis seorang istri. Insya Allah tidak. Begitu juga dengan Ananda Zulkarnain, jangan buat menangis istri Ananda. Tangisannya ini adalah tangisan karena perlakuan Ananda yang kurang perhatian, yang kurang kasih sayang, yang kurang cinta dan sebagainya. Maka dari itu Ananda, muliakanlah istri Ananda, perhatikanlah dan cintailah semaksimal mungkin, karena itu menjadi ladang amal untuk Ananda sebagai seorang suami yang akan nanti menjadi orang yang bertanggung jawab terhadap keluarga Ananda. Apalagi tadi sudah cinta 99%. Masya Allah, mudah-mudahan nanti bisa naik level menjadi apa setelah cinta, menjadi sayang. Kalau sudah ibu ini yang sudah bonding lama, bukan cinta-cintaan lagi, Bu. Betul ya, Bu? Karena cara cinta di dalam konsep Islam, kalau cinta itu, mohon maaf, biasanya melihat secara materi. Lihat, mungkin, mohon maaf, ada orang yang cinta yang suka karena fisiknya, ada orang yang cinta karena matanya, karena bodinya, karena hartanya, karena jabatannya. Makanya cinta di dalam Al-Quran dikatakan mawaddah. Mawaddah itu berasal dari kata maddah, yaitu materi. Tapi beda dengan warahmah. Kalau warahmah berasal dari kata rahim, yaitu kasih sayang. Kalau mawaddah, yaitu cinta melihat fisik. Biar bagaimanapun busyik, mustahil kalau Ananda Zulkarnain bisa suka dan bisa cinta sama istrinya kalau tidak lihat fisiknya. Istrinya cantik tidak? Cantik tidak? Cantik. Ya. Cantik? Cantik sekali atau cantik banget? Agamanya yang cantik katanya. Masya Allah. Nah, ini juga perilaku juga mawaddah. Ada orang yang suka karena akhlaknya. Ini adalah mawaddah. Mohon maaf, mungkin berasal atau melihat karena agamanya, perilakunya daripada
kepada Ananda Nur Syamsi sehingga apa? Timbul rasa suka. Kalau ibu bukan lagi mawaddah tetapi sudah warahmah. Kenapa? Karena kalau ibu lihat fisik suami tak, ya Allah, sudah tidak seperti dulu. Kalau dulu memang gagah, tapi sekarang Masya Allah hilang kegagahannya. Sipo isina, maka puru Ulina. Maputi Iluana. Sudah begitu batuk-batuk, sakit-sakit. Ya Allah, kalau kita lihat fisik dega ada, tapi apa? Karena kita sudah warahmah, yaitu apa? Kasih sayang, sehingga ketidaksempurnaan atau kelemahan itu, mohon maaf, ditutupi dengan rasa kasih sayang. Dan itu Ananda Zulkarnain bisa kita pelihara rasa cinta ini menjadi warahmah, menjadi kasih sayang. Saya doakan Ananda Zulkarnain bisa memaksimalkan tugasnya, peranannya menjadi suami yang baik. Yang penting Ananda Zulkarnain berikan haknya istri. Apa haknya istri? Yaitu memberikan pakaian yang layak, memberikan makanan yang cukup, memberikan tempat tinggal yang mohon maaf semampu Ananda, berikan perhatian dan cinta kasih. Dan juga yang kelima, haknya seorang istri adalah berikan pendidikan. Kalau Ananda tidak sempat memberikan pendidikan khususnya agama, kita sama-sama belajar terus tentang agama, sehingga agama ini menjadi modal Ananda dalam mengarungi kehidupan rumah tangga, sehingga ketika dibekali dengan agama, insya Allah rumah tangga yang kita idam-idamkan, rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah akan bisa digapai. Banyak orang mengharapkan rumah tangga sakinah, bukan sakinah yang didapati, tapi sakinah. Sakinah. Kalau sakinah, rumah tangga yang penuh dengan kedamaian, ketenangan. Tapi kalau sakinah, sakitnya itu di sini. Kenapa? Salah satunya karena tidak bisa menjalankan tugasnya atau tidak bisa memberikan hak dan kewajiban suami istri. Jadi mudah-mudahan bisa dimanfaatkan atau bisa dilaksanakan semaksimal mungkin sebagai peranan kita sebagai seorang suami, sehingga suami yang diidam-idamkan oleh istri tercinta bisa didapati dari diri Ananda Zulkarnain. Insya Allah. Ananda Zulkarnain, saya tanya, merasa banyak salah sama ibu? Manggilnya apa, ibu atau ibu? Banyak dosa sama ibu? Baik. Nah, karena Ananda ini memasuki kehidupan rumah tangga, maka alangkah baiknya Ananda meminta maaf terlebih dahulu kepada ibu dan istri. Orang tua tetap dilaksanakan baktian kita kepada orang tua walaupun Ananda sudah tidak. Maka sebagai awal dari kebaktian kita setelah memasuki kehidupan rumah tangga, yaitu berawal dengan memohon doa restu atau sungkeman, meminta maaf kepada Ananda, kepada orang tua, kepada ibu, kepada nenek dan kakek tercinta. Mudah-mudahan dari doa restu nanti yang keluar dari orang tua kita, mudah-mudahan itu menjadi pintu dibukanya restu dari Allah Subhanahu wa taala atau dari ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Silakan mungkin dibuka. Hari ini saya dan bersatu melakukan langkah bersama dengan doa serta restu ini saya melangkah langkah bisikan saya menempuh kehidupan baru untuk merubah hidup yang sesungguhnya, suka dan duka yang abadi akan dilakukan satu kali dalam hidup saya. Nenek, maafkan saya yang selama ini selalu membuat susah. Nenek kesal
membuat marah, merepotkan ibu dan ayah dengan semua tingkah lakuku. Dan secara tidak sadar saya menyakiti perasaan ayah dan ibu. Nenek, saya belum bisa membalas semua perhatian, kasih sayang dan telah ayah ibu berikan. Terbesarnya yang dapat saya berikan. Sekali lagi terima kasih, Nek. Semoga ibu dan ayah selalu diberi kesehatan dan umur yang panjang. Teruntuk ayah dan ibu, ini bukanlah perpisahan antara anak dan orang tua, hanya masa cinta dan orang tua. Orang yang cinta adalah cinta. Bisikan kata-kata maaf kepada nenek tercinta yang tulus yang keluar dari hati Ananda. Kita harus kepada ibu tercinta, peluk mama tercinta, ungkapkan kata-kata kasih sayang dan kata-kata cinta, minta doa restu kepada ibu, karena doa seorang ibu adalah doa yang sangat amat minta maaf juga kepada Akhil sebagai pengganti ayah yang tidak sempat hadir di sini, dan kita doakan mudah-mudahan ayah tercinta daripada mempelai laki-laki segera diangkat penyakitnya oleh Allah, diberikan kesembuhan oleh Allah, sehingga bisa melihat bagaimana perjalanan Ananda Zulkarnain bersama istrinya telah melalui kehidupan rumah tangga yang direstui, yang diiringi dengan doa restu daripada keluarga besar Ananda Zulkarnain, sehingga dari doa restu daripada keluarga besar akan bisa sekali lagi membuka pintu-pintu ridho dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga rumah tangganya insyaallah akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Pada akhirnya saya hanya bisa mengucapkan barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fil khair. Semoga Ananda Zulkarnain bisa dilimpahkan keberkahannya nanti dalam harumnya kehidupan rumah tangga dalam masa-masa kebahagiaannya, sehingga Ananda menjadi orang-orang yang pandai bersyukur, dan juga mudah-mudahan Allah pun memberkahi Ananda dalam harumnya kehidupan rumah tangga di tengah-tengah kesulitan nanti, rintangan ujian dalam kehidupan rumah tangga, tetapi Ananda tetap sabar ikhlas terhadap ujian-ujian tersebut, dan mudah-mudahan dari kebersamaan persatuan Ananda dengan istri tercinta akan melahirkan kebaikan-kebaikan yang banyak yang disertai dengan ridho dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf dengan segala kekurangan. Ihdinas siratal mustaqim, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.